warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan mewawancarai Bapak Haryono dari MTS Ma'arif Kaligiri. Di sini kita akan mewawancari tentang bimbingan dan konseling. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah pendapat Bapak mengenai bimbingan konseling? Ya, bimbingan konseling itu ya berarti di mana guru punya hak untuk membimbing siswa, karena memang siswa juga butuh dibimbing dengan cara yang baik. Cuma kadang-kadang kesan awal atau kesan pertama kalau siswa sudah diundang dipanggil sama BK itu kesannya negatif. Nah, ini yang kadang perlu kita luruskan. Ini itu adalah salah satu fasilitas sekolah untuk membina siswa agar memiliki bakat dan minatnya bisa tersalurkan dengan baik. Kadang ada anak yang kebetulan punya bakat, tapi karena memang tidak ada yang mengarahkan sehingga justru bakatnya akhirnya hilang, nggak dikembangkan gitu. Ini pentingnya adanya BK di sebuah sekolah. Samping itu juga kesan-kesan negatif yang selama ini muncul itu kan kalau sudah BK berarti urusannya sanksi itu. Sebenarnya itu nggak urusan itu. Kalau sanksi beda lagi, memang aturan sekolah ya ada. Tapi kalau BK itu arahnya adalah untuk pembinaan terhadap anak, barangkali yang mungkin melanggar aturan dan sebagainya, itu perlu ada pembinaan yang arahnya pada sisi bukan sanksi, tapi pada sisi lebih mengedepankan kedekatan secara emosional. Karena kadang mungkin masalah apa kemudian biar mau berubah itu kan biasanya dicari solusinya, masalahnya itu BK lah yang sehingga BK sangat penting di sebuah lembaga sekolah. Yang selanjutnya Pak, menurut Bapak manfaat bagi siswa dengan adanya bimbingan konseling itu apa Pak? Ya, sebagai sarana konsultasi siswa, artinya kadang siswa mungkin mau konsultasi masalah pribadi, masalah bakat, masalah apa kan nggak mungkin ada kalau sama guru kadang-kadang kurang juga bisa mengambil solusi. Sehingga disitulah sebagai sarana siswa untuk konseling, artinya dalam hal mungkin masalah di rumah, mungkin masalah keluarga, kemudian juga masalah prestasi, masalah yang artinya bakat yang perlu dikembangkan. Saran dan nasihat konseling sangat penting di situ. Ini kaitannya dengan kemanfaatan daripada konseling terhadap siswa itu. Saya kira itu. Seberapa pentingkah peran BK bagi siswa, Pak? Ya sangat penting sekali. Jadi peran BK sangat penting sekali, bahkan kan karena sangat pentingnya di aturan pemerintah di pendidikan, guru BK itu hanya dijatah siswa itu per satu BK itu 150 siswa. Kalau misalkan ada siswa dalam satu sekolah itu 300, itu harus 2 BK. Itu idealnya seperti itu. Karena apa? Memang waktunya banyak sekali digunakan atau dibutuhkan sama siswa. Ini kan BK. Sehingga rata-rata guru BK itu dekat dengan siswa. Beda dengan kesiswaan. Kalau kesiswaan orang agak keras itu kan. Kalau BK enggak. BK memang kita kadang-kadang masalah anak sering terlambat, itu kan kita beri nasihat, alasannya apa, kenapa sering terlambat. Pas saya kadang-kadang di rumah pagi-pagi nyuci dulu, anak saya gitu ya. Nanti kadang-kadang dari BK kunjungan ke rumah, benar enggak? Oh benar ya. Nanti kita beri toleran, enggak apa-apa. Kalau anak itu sering terlambat, oh ada masalah di rumah, memang ibunya sakit, kadang pagi sering nyuci dan sebagainya. Itu. Ini pentingnya BK di sekolah seperti itu. Karena sebagai yang paling dekat ibarat orang tua di sekolah itu ya BK itu. Karena yang memberikan nasihat, memberikan arahan, membina itu kan. Termasuk anak-anak yang tidak punya masalah pun ya itu dibina. Karena itu tadi yang saya sampaikan, punya prestasi, bakatnya apa, itu perlu dikembangkan. Kadang-kadang anak-anak SMP MTS itu kan mungkin awalnya belum begitu jauh ya. Sehingga perlu, oh kamu bakatnya ini, maka kamu nanti meneruskan yang ke sini gitu, bisa diarahkan. Kalau anak yang kadang proaktif dengan BK itu seperti itu penting sekali. Jadi guru BK itu di sebuah sekolah itu sangat penting, membantu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan siswa.
Lalu menurut Bapak bagaimana jika di suatu sekolah itu tidak ada bimbingan konseling, Pak? Nah, ini masalah ya. Kalau di sebuah sekolah kok tidak ada bimbingan konseling, itu agak beban berat bagi kesiswaan. Berarti kesiswaan itu harus punya tugas dua. Di samping mungkin memberikan pengarahan sanksi dan sebagainya, akhirnya juga harus membina, mengarahkan. Ini bebannya jadi berat. Sehingga sangat penting sekali. Manakala di sebuah sekolah yang kecil, biasanya kan sekolah kecil itu nggak ada guru BK-nya. Itu biasanya tugas BK itu dibebankan kepada wakil kesiswaan. Jadi nanti kesiswaan yang punya tugas untuk membina itu. Arahannya terhadap siswa yang berkait dengan mungkin ya minat bakat siswa, prestasi siswa maupun yang berkaitan dengan sanksi anak itu. Kira itu. Nah tadi kan Bapak pas pertanyaan pertama itu Bapak menyinggung tentang stigma negatif tentang orang-orang yang masuk BK gitu. Iya. Nah gimana sih Pak caranya agar orang-orang tuh kayak teman-teman kita tuh mandang orang yang masuk ke BK itu enggak kayak dipanggil BK ada apa nih, ada kasus apa. Nah Iya. menghilangkan stigma negatif tentang orang-orang kayak gitu gimana? Ya, karena mungkin pengalaman dari dulunya itu kan kalau siswa dipanggil sama BK itu kesannya dia melakukan kesalahan. Gitu. Makanya kami yang di sekolah itu sering-sering memberikan sosialisasi terhadap anak, baik dalam acara-acara upacara maupun pembinaan itu sering kami sampaikan. Kalau kalian punya masalah yang sifatnya pribadi sekali, tapi tidak ada yang sebagai curhatan kalian, maka kalian BK-lah sebagai sarana untuk curhat kalian. Kadang kan tidak semua masalah pribadi bisa disampaikan ke teman, karena itu berisiko, apalagi sifatnya rahasia. Kalau BK insya Allah bisa menjaga, karena itu termasuk proses sekolah juga. Makanya ini kami harus sering sampaikan ke anak-anak, sosialisasikan. Jadi ke BK itu bukan karena kamu dipanggil ada masalah, tapi semua apa saja yang berkaitan dengan pribadi kalian silakan dikonsultan ke BK, minta saran dari BK, minta nasihat dari BK, juga pembinaan dari BK. Itu seperti itu. Nah, saya pernah baca nih Pak, ada orang yang berkonsultasi ke BK, tapi dari BK-nya malah membocorkan gitu ke anak-anak. Nah, itu menurut Bapak apa yang harus dilakukan gitu Pak? Ya, kalau seperti itu berarti kan di sana kan ada kalau bahasa itunya kan ada hal-hal yang sifatnya perlu dirahasiakan ya. Mungkin BK pun kadang-kadang bisa membocorkan hanya mungkin pada kepala sekolah, karena harus diselesaikan masalah itu misalkan yang kebetulan kaitan dengan masalah. Nah, kalau sampai BK itu membocorkan rahasia anak sampai keluar ya, yang sifatnya keluar, itu kan jelas melanggar hukum, nggak boleh. Karena itu kan membuka kesalahan orang di depan publik, kan nggak boleh. Jadi kita tugasnya kan bukan mau membeberkan kesalahan, tapi menyelesaikan masalahnya. Kalaupun dia ada masalah, kita ada masalah, tugas kita itu bagaimana masalah ini biar selesai, bukan masalah ini biar nyebar, kan gitu. Sehingga kalau misalkan ada guru BK yang semacam itu, maka secara hukum jelas itu melanggar, nggak boleh. Jadi, kita harus secara etika itu kan kita harus jaga kerahasiaan anak-anak kita, itu harus kita jaga. Saya juga sudah hampir berapa tahun ya, 25 tahunan aja. Jadi tahu masalah-masalah kecil-kecil apa di sekolah itu tahu. Jadi kalau ini si anak ini seperti ini saya tahu. Tapi kan itu harus dirahasiakan, nggak boleh itu sampai dibongkar keluar. Itu, kecuali hal-hal yang baik. Kalau hal baik nggak masalah. Wah itu prestasi bagus kok. Nah itu boleh. Tapi kalau ada kekurangannya, kejelekannya jangan. Itu. Malah itu kan bisa bukan sebagai motivasi ya. Malah justru akhirnya bisa menghancurkan bakatnya yang terpendam, bisa hilang gitu. Karena memang orang itu sudah didownkan itu kan sudah pikirannya sudah hilang. Maka ini nggak boleh guru itu membocorkan rahasia anak yang sifatnya apalagi sifat pribadi. Nah, berkaitan dengan pandemi sekarang ya Pak, bagaimana sih guru BK itu untuk membuka konsultasi kepada siswa-siswanya? Iya, nah ini yang sulit memang, termasuk pembelajaran aja kan sulitnya luar biasa.
kita tatap muka saja sulit ya. Tatap muka dari 40 anak, 30 anak aja yang mungkin mengikuti dengan serius itu kan mungkin hanya separuh. Apalagi dengan daring. Daring itu kan sudah anak pura-pura absen, saya absen Pak, absen. Tapi habis itu kan pergi udah main game dan sebagainya, malah nggak mengikuti pelajaran, apalagi yang kaitannya BK. Namun demikian ya kami tetap buat ada grup WA-nya, katakanlah fasilitas yang paling gampang WA ya, WhatsApp. Jadi WhatsApp itu ya silakan kalau yang mau konsultasi pakai Japri ke guru BK-nya itu dengan WhatsApp. Tapi kadang-kadang ada yang memang karena sekolah juga gurunya kan hadir setiap hari, kalaupun daring kan hadir, sehingga anak itu boleh hadir ke sekolah tapi tidak bareng-bareng. Kan ada anak masalah apa itu 1-2 anak boleh datang ke sekolah gitu. Karena kalau kita bareng-bareng nggak boleh, tapi kalau 1-2 boleh, nggak apa-apa gitu. Sementara itu yang apa namanya fasilitas yang kami berikan selama daring ini untuk guru BK. Untuk keoptimalan daripada daring sama yang tatap muka, lebih optimal tatap muka Pak? Iya jelas itu ya, optimal tatap muka. Karena kan tatap muka guru langsung memperhatikan ya ke anak-anak didik. Sementara daring itu kan apa namanya anak nggak tahu di mana posisinya. Nggak mungkin dia dengan hanya pegang HP, kadang dia juga lagi kerja di apa, bantu orang tua dan sebagainya. Ya tidak sangat maksimal. Sebenarnya memang ada anak yang memang serius ada, tapi lebih banyak yang kurang maksimal karena memang kondisinya tidak terpantau langsung oleh guru. Ada yang mau tanya? Cukup. Ya mungkin dari kami dicukupkan dulu Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk Bapak Haryono. Sekian wawancara dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.